Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Duror An-Nasi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan serta teman-teman dari PIAUD semester 7 khususnya yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait dengan materi hakikat profesi keguruan. Adapun anggota dari kelompok kami diantaranya saya sendiri, Laila Muhliso, dan dua rekan saya diantaranya ada Firhotul Aini dan Sinta Kurniati. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang hakikat dari profesi keguruan. Profesi keguruan sendiri terdiri dari dua kata, yaitu profesi dan keguruan. Profesi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI itu diartikan sebagai suatu pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian tertentu. Jadi tidak semua pekerjaan dapat dikatakan sebagai sebuah profesi. Sebagai misalnya itu profesi pemulung, itu tidak bisa dikatakan sebagai profesi. Pemulung dan lain sebagainya itu tidak bisa dikatakan sebagai suatu profesi. Karena tadi pengertian dari profesi sendiri adalah pekerjaan yang dilandasi atau berdasarkan keahlian pendidikan keahlian tertentu. Nah, yang bisa disebut profesi itu apa saja? Itu contohnya ada profesi dokter, profesi guru, profesi bidan, dan profesi-profesi yang lainnya. Orang yang menggeluti profesi tertentu itu disebut sebagai orang atau yang seseorang profesional. Baik, selanjutnya adalah pengertian dari keguruan. Jika kita lihat dari struktur kebahasaannya, keguruan merupakan berasal dari kata pokoknya yaitu guru, lalu ketika kita analogikan mendapatkan imbuhan berupa imbuhan an, yang jika diartikan an itu bisa berarti sesuatu yang berhubungan dengannya. Sebagai misalnya itu kesiswaan, berarti memiliki arti sesuatu yang berhubungan dengan siswa. Begitu pula dengan keguruan, berarti sesuatu yang berhubungan dengan guru. Adapun ilmu keguruan berarti ilmu yang meliputi atau menyangkut tentang bagaimana caranya menjadi guru. Sedangkan profesi keguruan diartikan sebagai ilmu yang mencakup semua aspek yang berkaitan dengan menjadi guru yang profesional. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan karakteristik dari seorang guru. Untuk seseorang bisa dikatakan sebagai guru ataupun yang berprofesi sebagai guru itu harus memiliki karakteristik sebagai seorang guru. Apa saja karakteristik tersebut? Di antaranya yang pertama yaitu memiliki background pendidikan yang relevan. Maksudnya gimana? Ketika kita ingin menjadi seorang guru, maka background pendidikan kita di bidang pendidikan. Kenapa? Karena ketika seseorang ingin menjadi guru namun tidak ada background pendidikan yaitu sebagai guru, maka ia mengajarnya itu tidak ada acuan ataupun tidak ada pedomannya. Sebaliknya, ketika emang ingin menjadi guru dan lulusan ataupun pendidikannya itu relevan yaitu linear ke pendidikan, maka mengajarnya itu akan berdasarkan apa yang ia dapat selama pendidikannya, dan apa yang ia dapat itu dapat diaplikasikan ketika ia mengajar, sehingga ia tahu nih apa yang menjadi landasan ketika ia mengajar. Siapa sih yang akan diutamakan dalam mengajar? Dalam hal ini ketika menjadi guru, maka yang menjadi landasan yaitu muridnya ataupun siswanya. Lalu poin yang kedua dari karakteristik seorang guru itu adanya lembaga yang berkaitan dengan pendidikan guru. Maksudnya gimana? Maksudnya ada lembaga yang menaungi profesi keguruan tersebut. Ada lembaga yang bertugas untuk merekrutmen guru-guru, dan juga lembaga yang tentunya memiliki izin instansi ataupun lisensi. Kenapa? Karena ketika pendidikan tidak ada izin operasionalnya, maka pendidikan tersebut bisa dikatakan belum legal di mata hukum ataupun pemerintahan. Dan dimanapun orang tua yang menitipkan anaknya ataupun dimanapun seorang siswa bersekolah, pasti
ia membutuhkan yang namanya ijazah. Selain daripada ilmu yang kita kejar, itu salah satunya adalah ijazah. Kenapa? Karena ijazah sangat diperlukan untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya. Dan ketika lembaga itu memiliki izin, otomatis ijazah yang dikeluarkan dari lembaga tersebut akan diakui oleh negara. Lalu poin yang ketiga itu adanya kode etik seorang guru. Jadi seseorang bisa dikatakan guru ketika memiliki karakteristik yaitu memenuhi kode etik seorang guru. Apa itu kode etik seorang guru? Kode etik seorang guru itu berarti bagaimana etika-etika yang harus dimiliki oleh ia yang sebagai seorang guru. Dimana kode etik ini diantaranya itu memprioritaskan peserta didik. Artinya peserta didik itu sebagai senternya ataupun pusat dari pendidikan itu sendiri, yang menjadi landasan dari si guru itu dalam mengajar. Lalu sebagai seorang guru itu hanya menjadi fasilitator, di mana guru itu dapat memfasilitasi apa yang diinginkan oleh siswanya. Terlebih ketika sudah menerapkan kurikulum merdeka, yaitu memerdekakan seorang siswa, di mana siswa itu bebas belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Sedangkan dari sumber yang lain mengatakan bahwa kriteria dari seorang guru juga ada 3 poin. Di antaranya yang pertama yaitu penerapan ilmu, yang kedua itu mekanisme, yang ketiga itu tanggung jawab. Penerapan ilmu maksudnya bagaimana kriteria dari seorang guru itu berarti menerapkan ilmu yang ia dapat selama menempuh pendidikannya untuk diaplikasikan ketika ia mengajar kepada peserta didik. Sehingga proses pembelajaran itu bisa disebut sebagai proses transfer ilmu seperti itu. Lalu poin yang kedua itu mekanisme. Jadi seseorang bisa dikatakan menjadi profesi guru ketika sudah melalui mekanisme menjadi seorang guru, mulai dari mengikuti pendidikan, pelatihan hingga proses rekrutmen seorang guru. Yang ketiga itu tanggung jawab, dimana seperti yang kita tahu bahwa seorang guru itu bertanggung jawab dalam beberapa hal, yaitu diantaranya mengajar, membimbing, dan juga memberikan evaluasi atas pembelajaran yang telah dilaksanakan. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Laila. Di sini ada syarat menjadi guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Bab 6 tentang standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Pasal 28 syarat menjadi guru itu ada 3. Yang pertama yaitu kompetensi. Nah, kompetensi di sini menjadi guru harus mempunyai kompetensi dan kualitas akademi sebagai agen pembelajaran. Dan yang kedua itu ada kualitas akademi. Kualitas akademi di sini yang dimaksud pada ayat 1, tingkat pendidikan minimal yang harus ditempuh untuk menjadi seorang guru itu harus mempunyai bukti seperti ijazah atau sertifikat keahlian. Dan yang ketiga, di sini ada kompetensi sebagai agen pembelajaran. Ya, pada jenjang pendidikan, sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah, atau pendidikan anak usia dini. Kompetensi di sini juga dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada kompetensi pedagogik. Nah, yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik itu kemampuan yang berkaitan dengan pola pemahaman siswa dan pengelolaan pembelajaran yang mendidik dialogis. Dan yang kedua itu ada kompetensi kepribadian. Menurut Undang-Undang Guru atau dosen, kepribadian guru itu berkaitan dengan sikap seperti akhlak mulia, terus arif dan berwibawa bagi peserta didiknya. Dan kompetensi kepribadian ini itu salah satu komponen utama yang harus dimiliki seorang guru.
Dan yang ketiga yaitu ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini berkaitan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan siswa seperti pendidik, tenaga kependidikan, wali murid, dan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir itu ada kompetensi profesional. Nah, menurut Undang-Undang tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat 3 butir dijelaskan bahwa kompetensi profesional ini untuk menguasai materi pembelajaran yang sudah ditetapkan, yang dimana jika guru dapat menguasai materi pembelajarannya yang akan diajarkan oleh peserta didik, maka dapat membantu peserta didik memenuhi standar kompetensi yang sudah diterapkan oleh Standar Nasional Pendidikan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Aini. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tentang rasional. Nah, untuk menjadi guru itu harus memiliki pemikiran yang rasional karena untuk memberikan pemahaman yang tepat kepada peserta didik. Ada beberapa macam hal tentang guru sebagai profesi. Menurut Hammond, Darling, dan Godwin, ada beberapa karakteristik dari guru sebagai profesi. Yang pertama adalah pekerjaan dilandasi atau dilaksanakan berdasarkan ilmu. Dan yang kedua adalah mekanisme yang terstruktur, itu contohnya seperti di dalam pendidikan, perekrutan, dan penetapan standar praktis. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab utama kepada klien atau kepada masyarakat. Dan jika memang guru adalah sebuah pekerja profesional, maka guru sebaiknya memenuhi persyaratan atau karakteristik yang tadi dijelaskan menurut Darling, Hammond, dan Godwin. Sehingga dengan itu bisa memberikan layanan, kepuasan, dan kenyamanan untuk masyarakat, terutama untuk peserta didik dan untuk orang tua. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan tentang materi hakikat guru sebagai sebuah profesi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.